Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat subuh, atau selamat apapun waktu kalian nonton video ini. And welcome to Paeko Mahasiswa episode ke-16. Yeay! Setelah sempat vakum minggu kemarin karena host Panteknya sedang ada beberapa pekerjaan yang lebih darurat untuk diselesaikan, maka dari itu minggu ini kita kembali lagi membahas tema baru. Tema barunya tapi kali ini lebih global dan mungkin lebih hot gitu ya, karena kali ini kita akan bahas soal gagal bayar Evergrande. Mungkin udah ada yang beberapa yang familiar sih soal ini, cuma mungkin kita bisa explore lebih jauh gitu ya dalam konteks sesuai sama logo yang ada di sini nih, Like APBN. Nah, kali ini untuk membahas soal gagal bayar Evergrande, gue ditemenin sama dua orang yang hebat-hebat banget nih. Nah, kira-kira mungkin ada salah satu yang pede banget sampai untuk memperkenalkan diri duluan, silakan. Oke, baik. Mungkin dari aku dulu ya. Salam Sobat Melek. Perkenalkan, nama saya Kelvin Rizky. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis dari Universitas Pertamina. Oke, selanjutnya, halo teman-teman Melek APBN. Saya Tarisha dari Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia. Tuh kan, nggak percaya dibilangin. Hebat-hebat banget emang mereka ini. Waduh, lihat aja mukanya tuh pada cerah, gumregah, meriah gitu kan. Wow. Jadi kapasitasnya ya sudah cukup wow gitulah ya. Nah, mungkin tanpa banyak basa-basi lagi, karena Pak Eko memerintahkan saya untuk tidak basa-basi ya, kita langsung aja ke pertanyaan pertama gitu ya. Tapi sebelum itu judulnya adalah gagal bayar Evergrande, tanda dimulainya badai ekonomi. Nah, jadi yang pertama dulu nih, apa sih yang sebenarnya terjadi dengan Evergrande? Ada yang mau jawab? Mungkin dari gua dulu kali ya. Boleh. Evergrande itu kan salah satu perusahaan besar ya di Cina gitu kan. Dia bergerak, kita harus tahu dulu dia tuh perusahaan yang bergerak di bidang real estate gitu kan di Cina, dan terbilang adalah perusahaan nomor 2 terbesar di bidang properti gitu. Nah, saat ini yang tengah digemparkan ya oleh media massa gitu kan, investor-investor juga, dia mengalami kasus utang yang besar ya teman-teman. Utang sebesar 305 US dollar gitu. Utangnya sangat sekali ya gitu kan. Dan kalau kita tahu sendiri, utang untuk perusahaan yang besar kayak gitu harus dipertanyakan gitu kan. Apakah perusahaan itu sehat gitu kan? Misalkan teman-teman seorang investor gitu, investor muda ya, saat ini marak ya investor muda gitu kan. Terus pasti kalian kalau buat investasi akan melihat gitu kan, bagaimana sih performa gitu kan dari perusahaan ini, dari rasio hutangnya gitu, rasio asetnya gitu kan, profitabilitasnya gitu, dan segala macamnya. Nah, yang terjadi saat ini si Evergrande itu utangnya sangat tumpuk nih, gitu kan, sehingga dia diwaspadai mengalami gagal bayar gitu terhadap utangnya yang setumpuk itu, dan diperkirakan juga dia memiliki kegagalan bayar dalam obligasinya. Jadi obligasinya sekitar 80 US berapa dolar gitu, 87 ya, 87,5 US dollar itu dia gagal bayar. Bukan gagal bayar, maksudnya lagi dalam tenor yang diperpanjang gitu kan. Dan di situ menjadi suatu kayak panic selling gitu dari para investor gitu kan. Mungkin kalau dari aku kayak gitu aja sih. Bisa dilanjutin sama Rafi. Oke, mungkin kalau dari Isya udah tergambar jelas ya teman-teman ya, Sobat Melek. Mungkin kalau dari aku, kalau misalkan sedikit mungkin jelasin apa sih itu Evergrande ini ya. Mungkin kalau Evergrande ini juga udah terkenal nih. Dia itu punya 1.300 proyek yang tersebar di 280 kota di Cina. Dengan mayoritas apartemen kelas atas dan kelas menengah nih. Nah, aku juga tadi baca-baca dikit. Nah, ternyata dia tuh nggak fokus di properti aja loh, teman-teman. Nah, dia ini juga merana ke bisnisnya kendaraan listrik, terus ke bidang olahraga, terus taman bermain, dan makanan dan minuman lah. Nah, kalau misalkan aku ingat ya, kalau nggak salah ada tuh nama klub sepak bola namanya
Guangzhou. Nah, terus ternyata tuh ada juga belakangnya Evergrande. Nah, mungkin aja itu kan Evergrande ini juga punya kepemilikan saham lah ya di klub bola itu tuh. Itu tuh lumayan terkenal loh, teman-teman. Soalnya itu pernah mendatangkan kelas bintang sepak bola kelas lah. Contohnya itu kalau bisa itu pemain Brazil namanya Hulk. Ya, terus ada juga itu pemain bola namanya Paulinho dari Barcelona lah. Nah, kurang lebih begitu sih. Mungkin dari aku itu aja. Oke, mungkin biar lebih gampang juga kali ya buat para pirsawan-pirsawan Pak Eko mahasiswa. Sederhananya ini itu adalah kasus di mana sebuah perusahaan yang sangat besar bisa dibilang di Tiongkok loh, dan Tiongkok itu kan ekonomi yang besar banget kan. Itu perusahaan besar itu ternyata mengalami dalam tanda kutip gagal bayar, alias dia itu tidak mampu membayar kembali utang dia yang seharusnya jatuh tempo di tanggal tersebut gitu. Nah, dengan terjadinya itu maka investors confidence terhadap Evergrande ini turun atau jatuh gitu. Padahal Evergrande ini salah satu perusahaan terbesar. Itulah yang akhirnya bikin heboh seluruh dunia. Gitu sih sebenarnya intinya. Dan apalagi dia geraknya di real estate. Dan ketika kita ngomong soal real estate, itu kayak mendengar kembali radio 2008 gitu lah ya. Karena 2008 juga penyebabnya real estate. Gitu. Oke, langsung lanjut ke pertanyaan kedua nih. Terus kenapa sih gagal bayar Evergrande ini bisa terjadi? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Kalau menurut aku sih kurang lebih pemiliknya ini kan namanya Hugh Kayan ya kan. Itu dia punya persentase terbesar lah di saham itu. Nah, kalau yang aku baca itu dia ini kurang lebih katanya punya dua dosa besar. Nah, dosa besar pertama itu dia itu terlalu banyak minjam uang untuk sekelas perusahaan ya. Nah, kalau aku tadi kan juga dapat data nih kalau komparasinya terhadap mungkin sekelas negara dan perusahaan ya. Nah, kalau misalkan utang luar negeri di Rusia itu kurang lebih dia punya utang 250 miliar US dollar ya. Itu kan tadi kan utangnya si Evergrande kan 300 miliar. Itu kan gede banget gak sih itu sekelas perusahaan gitu loh. Sedangkan tadi yang Rusia ini juga loh, kok lebih kecilan negara. Nah, kalau misalkan kita komparasi nih ke negara kita. Nah, negara kita itu kurang lebih punya utang luar negeri itu kurang lebih ya 415 miliar US dollar gitu. Nah, walaupun kayak perbandingan negara kita gede deh, ya kan. Tapi kan ini sekelas perusahaan loh, ya kan. Mungkin aja nih bisa nih ke Evergrande ini bisa aja jadi negara itu sendiri tuh, kurang lebih gitu. Aku juga tadi lumayan dapat nih ternyata real estate di Cina itu 30% penyumbang GDP. Nah, kurang lebih begitu. Lalu dosa besar kedua itu, nah ini nih yang paling penting nih, tata kelola perusahaannya yang kurang baik, mungkin dari sisi finansial lah ya. Itu yang menyebabkan mungkin gagal bayarnya si Evergrande ini, kurang lebih gitu. Kalau dari Ca ada mau tambahin, Ca? Oke, kalau dari aku sendiri gini, sebelumnya kita melihat sudah disebutkan oleh si Kelvin bahwasannya si Evergrande ini awalnya dia tuh fokus ke bisnis perumahan gitu. Dia fokus ke bisnis perumahan, namun para pengelola dari Evergrande ini memiliki ambisi yang begitu agresif nih teman-teman. Gitu. Mereka mengekspansi gitu kan sektor lini-lini usaha gitu di luar dari properti gitu kan. Kayak misalkan yang tadi sudah dibilang oleh Kelvin, mereka mengekspansi ke bidang makanan, minuman, terus juga ke olahraga gitu kan, dan berbagai sektor lainnya gitu kan, sehingga sektor utamanya sebagai bisnis properti itu tidak fokus gitu di situ, dan di situ karena dia terlalu agresif gitu kan untuk mengekspansi bisnisnya, mereka akhirnya menumpuk tuh minjam dana kan untuk mengekspansi bisnisnya tersebut. Nah, akan tetapi sayangnya dari agresivitas mereka untuk mengekspansi, ternyata pendapatan mereka itu tidak selaras gitu. Jadi disitulah kayak pangsa penjualan mereka untuk di bidang sektor lainnya itu terbilang cukup lama, dan untuk mendapatkan penghasilan atau profit dari sektor-sektor lainnya yang mereka kembangkan itu memiliki waktu yang cukup lama gitu untuk mengembalikan modalnya gitu. Jadi
disitulah kesalahan dari Evergrande ini, sehingga mereka tidak mampu membayar utang yang begitu besar gitu. Seharusnya mereka kan harus bisa gitu kan memitigasi resiko gitu atas bisnis yang mereka jalankan kayak gitu. Dan kalau misalkan seperti kayak gitu tuh di situ juga ada kesalahan struktural gitu dalam perusahaan mereka gitu. Di mana apabila kalau misalkan mereka mau mendiversifikasi perusahaan mereka, mereka harus tahu bagaimanakah risiko yang atas ekspansi tersebut di sektor ini gitu kan. Apakah gitu kan utang yang mereka tumpuk gitu untuk membiayai modal, untuk membiayai usaha mereka itu akan sesuai dengan jangka tenor, maksudnya mereka minjam uang gitu. Jadi kayak istilahnya flow dari uang money-nya untuk balik modal tuh bisa cepat gitu. Dan maksudnya kan seperti itu. Akan tetapi mereka kurang bisa gitu untuk strukturnya itu. Jadi mereka hanya ekspansi dengan membesarkan utang, tetapi untuk memperoleh laba gitu yang cepat itu harus ditingkatkan lagi gitu kalau menurut gue kayak gitu. Aku mungkin nambah dikit lagi ya. Mungkin tadi juga Ica udah sedikit nyinggung itu kan, struktural itu kan masalah internal ya, internal perusahaannya. Nah, mungkin juga ada nih pengaruh eksternal gitu loh. Nah, aku juga tadi ini lumayan dapat, ternyata ada perubahan regulasi nih dari Cina itu sendiri. Nah, namanya itu pembatasan rasio utang, atau kalau di sana itu mereka kenal namanya three red lines. Nah, kurang lebih gitu. Jadi itu ada 3. Yang pertama itu adalah debt to cash, terus debt to asset, sama debt to equity. Nah, mungkin dari ketiga ini tuh jadi bikin sulitnya si Evergrande itu refinancing gitu loh. Nah, jadi tuh ketika mereka sulit refinancing itu, jadi mereka disulit nih bayar jatuh tempo yang tadi bilang Ica itu tuh obligasi itu. Nah, mungkin kurang lebih gitu sih. Nah, juga tadi juga benar nih statement dari Ica, aku juga dapat info menurut si Matty Benkin, itu Direktur Intelijen Ekonomi Cina, bilang Evergrande itu ternyata nggak fokus banget itu sama tujuan bisnisnya mereka, itu kan real asset ya. Nah, kurang lebih begitu. Oke, mungkin kalau bisa gue rangkum sebenarnya semua ini dalam satu kalimat, ini tuh kalau dalam ungkapan bahasa Inggris itu namanya trying to do too much too fast. Jadi karena trying to do too much too fast, mereka leveraging kalau istilah orang finance tuh, atau istilahnya kalau sebenarnya ngutang. Dan ngutangnya itu lebih besar daripada jumlah aset yang dia punya serta kapasitas bisnisnya to generate enough free cash flow gitu intinya ya. Jadi karena akhirnya besar pasak daripada tiangnya roboh gitu sebenarnya mah ya. Oke, mungkin kita lanjut saja ke pertanyaan nomor 3 nih. Terus gimana sih dampak gagal bayar ini terhadap perekonomian secara umum? Boleh perekonomian global atau spesifik ke perekonomian Indonesia juga boleh. Silakan. Oke, mungkin dari gua dulu. Jadi dari melihat situasi Evergrande ini yang nggak bisa gagal bayar ini kan mengingatkan kita juga pada salah satu perusahaan Amerika ya, Lehman Brothers itu, yang juga akhirnya mengalami kebangkrutan dan likuiditas yang macet gitu kan. Dan ya dari situlah di sini ada istilahnya kayak panik investor gitu ya untuk selling gitu kan dari saham-saham Evergrande ini, dan tentu pasti utamanya akan berdampak kepada Shanghai Index ya. Kalau di Cina itu kan pasar sahamnya itu Shanghai Index. Nah, di situ pasti terutama akan berdampak dulu ke situ, ke Shanghai Index, terutama para investor di Cina mungkin akan mencabut gitu semua dananya atau outflow dana mereka dari perusahaan si Evergrande ini. Dan setelah melihat seperti itu, padahal kalau secara global kita melihat si Evergrande ini masuk ke 500 top 500 perusahaan global gitu yang terbesar gitu. Dan disinilah kayak apabila misalkan dia mengalami kebangkrutan gitu kan, ini juga bisa mempengaruhi perekonomian negara-negara lain gitu. Terutama kayak negara Indonesia gitu kan. Negara Indonesia juga sebagai salah satu mitra dagang antara Indonesia dengan Cina, tentu sektor ekspor kita akan terganggu gitu kan. Kalau misalkan
si Cina sendiri mengalami gangguan untuk meraih suatu investasi gitu kan. Jadi kalau misalkan pendapatan mereka terganggu, untuk membeli barang-barang dari negara Indonesia pun juga kayak akan terhambat gitu kan. Dan itu juga akan mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi kita gitu. Jadi kalau misalkan seperti itu kita bilang menjadi suatu domino efek gitu kan, dari domestik terus ke pasar internasional gitu kan, akhirnya juga ke pasar Indonesia, ke pasar domestik Indonesia sendiri gitu, seperti itu. Oke. Mungkin kalau aku juga udah terangkum kurang lebih sama kayak Ica lah ya. Pada intinya ini kita sepakat bahwasannya ini sentimen negatif ya bagi perekonomian. Apalagi kan kita udah lagi gencar-gencarnya mau momentum apa namanya ya, kembalikan arah gitu kan, yang dari resesi mau jadi apa namanya, naik lagi lah kurang lebih begitu. Terus ketika ada sentimen ini pun jadi buruk katakanlah di pasar modal ya kan, apalagi foreign direct investment lah ya kan, ibaratnya nih investor Cina itu udah merancangkan katakanlah mau invest di Indonesia. Nah, ketika ada sentimen negatif di negaranya, dia berpikir lagi kan, oh ya udah kan, karena kan Cina ini kan perekonomian kan kurang lebih bisa mempengaruhi ya beberapa negara khususnya Indonesia, karena Indonesia sendiri pun kurang lebih ekspor dan impornya ya lebih besar ke sana kan. Nah, ini sih yang jadi sentimen negatif. Yang kedua mungkin apa ya? Mungkin sama juga tadi kayak ekspor dan impor lah, apalagi kan kalau di, mungkin aku spesifik ke Indonesia, kalau Indonesia kan juga kurang lebih kayak ada batu bara, ada nikelnya juga ya kan, terus besi lah, nah kurang lebih gitu, itu yang jadi bakal sentimen negatif lah kurang lebih ke Indonesia. Gitu sih dari aku. Oke, nah jadi sebenarnya intinya adalah secara global sekarang ini yang namanya pasar modal di seluruh dunia itu interconnected satu sama lain. Jadi ibaratnya kalau dulu tuh ada istilah kalau misalnya New York Stock Exchange bersin, maka dunia jatuh semua pasar modalnya. Nah kalau sekarang itu nggak cuma NYSE aja yang seperti itu. Sekarang Shanghai juga begitu. Kalau misalnya dia hacung gitu, maka yang lain akan kena juga. Akan dalam istilah orang pasmod tuh ikutan merah gitu. Dan memang kemarin-kemarin kejadian seperti itu. Ada sentimen negatif Evergrande di IHSG gitu sih sebenarnya dampaknya. Sama mungkin juga karena sentimen negatif secara tidak langsung dia bisa mempengaruhi FDI meskipun ini fokusnya masih di portfolio investment sebetulnya daripada direct investment gitu ya. Oke, langsung lanjut saja ke pertanyaan yang keempat. Terus sektor apa sih yang paling terdampak dari gagal bayar ini? Apakah sektor finansial, apakah sektor real atau gimana? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Tadi juga lupa nih bahwasannya ketika kan si Evergrande ini juga katakanlah dia IPO lah bahasanya ya kan. Nah, itu dia kalau aku itu pun dapat datanya, ternyata saham mereka itu anjlok kurang lebih sekitar 85% di tahun ini. Itu kan buset parah banget gak sih kelas perusahaan gitu. Nah, dan mungkin yang menurut aku ya yang bakal terdampak itu mungkin kurang lebih yang benar kata Sila sih. Ya mungkin sektor finansial sama sektor real. Mungkin kalau spesifiknya sektor perbankan ya kan. Yang kedua itu mungkin ya sektor properti itu sendiri. Nah, ya dan selanjutnya juga ya sektor infrastruktur yang mana itu kan juga yang membangun properti ya. Nah, kurang lebih gitu. Nah, kalau aku juga dapat datanya nih, ternyata ketika si Evergrande ini bikin katakanlah utang lah ya bahasanya ya, itu tuh dia itu melibatkan 171 bank konvensional ya, dan juga 121 lembaga dan perbankan ya kan. Hal ini juga yang mana bikin ini nggak sih kayak NPL lah bahasanya, non performing loan, atau nggak bahasanya kredit bermasalah ya kan. Nah, nanti ujung-ujungnya ini terjadi kredit crunch, yang mana itu artinya adalah keengganan bank untuk menyalurkan kredit kepada masyarakat umum, baik itu katakanlah UMKM atau enggak perusahaan besar. Nah, kurang lebih begitu sih dari aku. Mungkin dari Ica ada tambahan, Ca? Oke, sebenarnya juga pasti sektor yang paling terdampak itu adalah sektor finansial ya. Juga udah terangkum tadi oleh Kelvin juga bahwasannya memang sektor finansial ini yang paling terpengaruh gitu kan. Semua orang investor gitu kan, apa namanya, mungkin juga ada investor lokal kita gitu kan yang menanamkan modalnya di Shanghai Index gitu, dan dia juga akan mengalami panic buying gitu kan, dia akan buru-buru untuk keluar gitu dari apa namanya perusahaan itu. Terus juga benar juga dari bank-bank juga mengalami seperti kayak gitu, credit crunch gitu kan. Biasanya memang bank berusaha untuk membantu perusahaan-perusahaan yang mengalami
istilahnya menuju kebangkrutan gitu kan, tetapi juga kita harus melihat sendiri apakah si Evergrande ini benar-benar akan bangkrut atau hanya sekedar ya kewaspadaan kita aja atau ketakutan kita gitu kan. Sebenarnya selanjutnya juga setelah kalau misalkan kita mendengar dari sektor finansial terpengaruh, kita juga harus melihat dari sektor real gitu kan. Sektor real kita juga apa namanya kayak dari sisi properti gitu ya. Kalau misalkan si Evergrande ini mengalami apa namanya utang gagal bayar utang gitu kan. Mereka kan untuk mengumpulkan modal dana lagi dari para investor kan susah ya. Dan pasti mereka kalau misalkan mau melakukan seperti pembangunan gitu kan di sektor properti lain-lainnya gitu kan, pasti itu juga akan susah gitu kan untuk mengekspansi bidang usaha mereka gitu, terutama di bidang properti ini gitu. Dan mungkin kalau sektor real juga kayak misalkan akan menuju ke perdagangan tadi sih ya, kalau menurut aku kayak gitu, ke ekspor impor gitu. Ya kurang lebih sih seperti itu sih. Oke, sebenarnya intinya adalah di sini yang kena dampak langsungnya, yang kena istilahnya ketimpa tangga langsung di sini adalah sektor finansial gitu, khususnya pasar modal. Karena dengan ini ada sentimen negatif yang akhirnya bikin orang di seluruh dunia, nggak cuma di Tiongkok doang, takut gitu. Tapi sektor real akan terkena secara nggak langsung karena ada potensi. Ini kita nggak bilang bakalan ya, tapi kita bilang ada potensi terjadi credit crunch. Dan kalau credit crunch ya secara otomatis dia akan tertular dampaknya ke sektor real seperti itu. Jadi this is not a real sector crisis, potensi real sector crisis, tapi ini potensi financial sector crisis gitu ya. Oke, langsung ke pertanyaan terakhir, yaitu terus ini tuh apakah ini tanda dimulainya badai ekonomi ke depan atau gimana? Aduh, kalau aku ya, pandanganku ya, aku sih ini lebih ke 50-50 lah ya, tapi lebih ke yes. Karena yang tadi benar kata tadi kan, itu kan Cina mempunyai impactful banget lah ya ke perekonomian itu. Jadi karena ibaratnya induknya ini bermasalah ya, pasti anak-anaknya kurang lebih juga kena. Mungkin kalau aku itu sih, mungkin dari itu gimana, Cak? Oke, mungkin kalau secara jangka pendek short term ini akan mengalami apa namanya suatu guncangan gitu kan dari perekonomian Cina maupun perekonomian global. Kan tetapi tentu pemerintah Cina sendiri, saya lagi tuh pernah baca pemerintah Cina mungkin saat ini belum apa namanya kayak berkomentar mengenai Evergrande ya. Tapi biasanya untuk kasus-kasus properti yang sebelumnya pernah terjadi di Cina gitu, si pemerintah biasanya menggunakan suatu kebijakan rebalancing ekonomi gitu. Nah, melalui rebalancing ekonomi ini pemerintah tuh mulai menggenjot gitu konsumsi masyarakat dari apa namanya Cina sendiri gitu. Dan jadi kayak kan seperti kita tahu bahwasannya struktur ekonomi Cina itu lebih besar di bidang investasi daripada konsumsinya. Nah, ketika Cina melakukan rebalancing gitu, mungkin Indonesia mengalami sedikit gangguan ya. Tapi untuk jangka panjangnya, Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang banyak gitu kan, dan juga memiliki potensi ekspor yang tinggi ke untuk negara lain. Jadi menurut saya sendiri kayak apa gimana ya, jadi ini bukan suatu badai ekonomi yang besar banget sih, mungkin secara jangka pendek akan mengalami guncangan, tapi untuk jangka panjangnya pasti perusahaan ini menurut saya kayak dia bakal memperbaiki strukturnya lagi gitu kan, seperti yang tadi kita tahu misalnya kan mereka kesalahan di struktur gitu. Nah, akan tetapi dibantu dengan insentif rebalancing ekonomi ini, impact ke negara kita gitu dalam jangka panjang itu juga bagus gitu. Maksudnya kenapa? Jadi pemerintah Indonesia tuh bisa meningkatkan, menggiatkan ekspor kita ketika pemerintah Cina mulai menggenjotkan konsumsi masyarakat mereka. Jadi Indonesia bisa melakukan seperti bahan-bahan kebutuhan kayak makanan dan minuman gitu ke Cina atau barang-barang lainnya gitu yang intermediate sebut kayak gitu sih.
Oke, mungkin kalau dari gue ya, ini sebenarnya sentimen campur-campur gitu, gado-gado. Kenapa gado-gado? Satu sisi, kita tahun lalu mengalami krisis yang jauh lebih parah lagi, COVID, karena COVID menghantam real sector, financial sector, semua kena, boom, gitu kan. Tapi di sisi lain, kita juga sekarang kan vaksinasinya mulai meningkat, apa segala macam. Jadi ada sentimen positif yang datang dari penyelesaian COVID gitu. Tapi di sisi lain ternyata ini jadi potensi ledakan baru lagi, tapi ledakannya lebih kecil gitu dibanding yang tahun kemarin. Jadi mungkin apalagi sekarang kan bulan September ya, di mana if we talk about financial market, September adalah bulan paling sering ketika indeks-indeks itu lagi pada merah. Jadi ini sebenarnya sebuah sentimen campur-campur yang agak bingung juga untuk bilang Arahnya. ini tuh awal badai atau bukan gitu. Karena ada faktor-faktor unik gitu selain si Evergrande-nya itu sendiri gitu. Jadi kalau Pak Eko nanya gitu ya di judulnya gagal bayar Evergrande, tanda dimulainya badai ekonomi, ya jawabannya masih ambiguous. Karena ada faktor-faktor lain yang plus, ada yang minus, ada yang minusnya lebih parah dan segala macam gitu. Jadi we cannot say that it's awal badai ekonomi, tapi ada potensi juga untuk begitu sebenarnya. Kalau menurut gue sih gitu ya, Pak Eko. Semoga Pak Eko setuju lah ya. Kan Pak Eko kan modalnya banyak. Beda sama mahasiswa lah ya. Jangan-jangan dia cenayang, dia lebih tahu Betul. jangan dari kita. Tapi suruh kita jawab aja dia. Oke deh, ini karena mungkin udah sekitar 20 menit juga kali ya. Jadi mungkin inilah saatnya bagi kita untuk mengakhiri Pak Eko Mahasiswa episode ke-16 ini. Semoga kalian suka ya nontonnya. Dan gue mewakili kita bertiga ingin mengucapkan terima kasih banyak. Udah setia banget nih nonton Pak Eko Mahasiswa sampai episode ke-16 loh. Dan ini akan terus berjalan sampai Pak Eko bosen. Kita nggak tahu kapan Pak Eko bosen ya. Oke deh, so jangan lupa untuk share video ini, like, dan subscribe juga Kelapak Ekonomi, karena dengan subscribing Kelapak Ekonomi, maka Anda akan mendapatkan banyak banget berita-berita ekonomi dan insight-insight yang tentunya dikemas dengan cara yang mudah, apik, dan lucu. Gitu. So, sekali lagi, terima kasih dan adios amigos. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Bye. Dadah Sobat Melek. Dah.